Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara kita mengaktifkan akun belajar.id yang tadi dikeluarkan oleh Kemendikbud dan bagaimana cara kita bergabung ke kelas guru yang telah saya buat dengan tujuan adalah untuk mengecek apakah Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun belajar.id, karena jika tidak diaktifkan sampai dengan akhir bulan Juni, maka secara otomatis itu akan terkunci oleh sistem dan tidak bisa digunakan lagi. Dan yang kedua, kita juga akan pada kesempatan ini akan belajar bagaimana cara kita membuat kelas. Oke Bapak Ibu, sebelumnya saya lakukan share screen terlebih dahulu. Ya, ini adalah tampilan share screen-nya Bapak Ibu. Ya, ini saya minimize dulu semua. Oke, gambar saya pindah ke bawah supaya lebih fokus. Oke Bapak Ibu, untuk langkah pertama adalah silakan Bapak Ibu melihat browser yang Bapak Ibu miliki. Ya. Kalau di sini ada 3, ada Microsoft Edge, ada Google Chrome, dan ada Opera. Ya, silakan Bapak Ibu menggunakan yang mana. Karena kita ini menggunakan akun belajar.id yang di-support oleh Google, maka sebaiknya kita gunakan Google Chrome saja. Nah, di sini pada kesempatan Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu mengetik alamat itu yang berada di kolom di bagian address bar ya, jangan salah mengetikkan ya. Nah ini, jadi ada 2 tempat kita mengetikkan. Ya. Yang pertama di sini. Ya. Ini adalah untuk mengetikkan ini yang namanya address bar. Kemudian yang di bawah ini ada lagi satu Bapak Ibu ya di sini. Nah ini yang namanya untuk mengetik pencarian ya. Jadi kalau kita mencari sesuatu kita klik di sini ya. Kita praktekkan sesuai dengan yang saya telah bagikan dalam bentuk file PDF di grup info. Silakan ketikkan mail.google.com ya. Nah, bisa di enter di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Atau misalkan ini saya rubah lagi. Kita ketik yang di atas ini ya. Kalau tadi kita ketik dua, sekarang kita ketik di atas mail.google.com seperti Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini silakan diketik seperti ini. mail.google.com, kemudian kalau sudah silakan di enter. Nah, kalau muncul seperti ini Bapak Ibu, ya, ini ada muncul tampilan yang seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini artinya di laptop yang Bapak Ibu gunakan atau di komputer Bapak Ibu gunakan itu sudah pernah digunakan login dengan menggunakan akun yang lain. Ya, ada tanda seperti ini. Ya. Ini statusnya sedang keluar ya, atau logout. Ya. Nah, maka caranya kita gunakan yang bawah Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada langsung kata sign in-nya, maka gunakan yang di bawah ini. Yang ada kata-kata gunakan akun yang lain. Ya. Atau use another code. Ya. Kalau yang versi bahasa Indonesianya. Apa bahasa Inggrisnya, maaf. Ya. Nah, ini sudah ada di sini. Saya translatekan saja ke bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, seperti Bapak Ibu ya. Nah, kita klik use another account. Ya. Kita klik di sini. Nah, silakan diketikkan email yang sudah Bapak Ibu terima, yang sudah disebarkan oleh Pak Kris di grup info. Nah, untuk kasus ini saya akan mengambilkan contoh akunnya Ibu Anita dari TU. Mohon maaf Bu Anita ya, saya pinjam akunnya karena saya cek tadi akun Bu Anita belum diaktifkan, maka saya coba mengaktifkan untuk jadikan panduan. Ya, ini adalah akunnya Bu Anita. Saya copy ke sini. Ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah akunnya sudah masuk yang seperti ini ya. Ini yang dimaksud dengan akun belajar.id Bapak Ibu. Perbedaannya kalau dari TU maka di sini tulisannya adalah admin ya. Tulisannya admin. Ini berarti dari tenaga kependidikan, dan kepala sekolah itu belakangnya tulisannya admin. Yang belakangnya ini sama Bapak Ibu. belajar.id ya. Ini kenapa diberi SMP? Ada admin dan ada guru. Jadi kalau admin tenaga usaha atau tenaga pendidikan, tenaga kependidikan, ya. Kemudian kalau guru menggunakan guru, karena akun ini digunakan dari SD, SMP, SMA dan SMK. Maka di sini ada kata-kata SMP kalau kita guru SMP, kalau SMA jadi
SMP. Kalau SD dia akan jadi SD ya. Oke, itu penjelasan tentang akun Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita next. Nah, dia minta masukkan password ya. Masukkan password yang telah diberikan oleh Pak Kris ya, di grup. Kita masukkan passwordnya. Kemudian kalau ragu-ragu Bapak Ibu bisa mengklik kata tanda di sini ya. Saya perbesar tampilannya supaya jelas. Oh, maaf. Ketutup dia. Ya, mohon Bapak Ibu ada yang hilang. Kita ulangi. mail.google.com tadi. Gunakan akun yang lain. Nah, ini salah pencet tadi Bapak Ibu, maksudnya dibesarkan malah keluar ya. Ya. Nah, kita ini berikutnya kita masukkan password yang telah kita dapat dari Pak Kris ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, nah ini ya. Ini kita bisa mencentang di kotak ini supaya kata sandinya kelihatan ya. Kalau misalkan ragu-ragu enggak apa-apa, karena tampilan sandi awal enggak apa-apa, jadi masih bisa ditampilkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah usernya ya. Ini adalah password default dari sistem ya. Kemudian kita klik nanti kata berikutnya kalau sudah yakin passwordnya betul ya. Kita klik kata berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini akan muncul begini ya. Nah, minta persetujuan ya. Kita nggak perlu baca semua. Ya, kita cukup langsung saja klik di bagian ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini ada welcome to your new account ya. Nah, ini ucapan selamat datang di akun kita. Ini adalah perjanjian-perjanjian yang ada dengan Google ya. Nah, ini kita langsung klik saja di sini. Ya, accept. Nah, ini kalau yang ngerti benar ini guru bahasa Inggris ya. Kita langsung ketik aja accept ya. Ini berarti kenalannya Bu Anu ini, siapa Bu Iin ini ya. Accept ini ya. Kita klik aja accept untuk melanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu, nah kita diminta di sini membuat password baru ya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sebelum Bapak Ibu mengetikkan ini ya, gunakan password itu minimal 8 karakter ya. Kalau di Microsoft kemarin ada ketentuan minimal 8 karakter dan harus menggunakan huruf besar, huruf kecil ya. Nah, tapi kalau di sini tidak ada, yang penting dia 8 karakter, bebas saja mau pakai huruf besar kecil juga nggak masalah ya. Saja. Oke. Nah, di kesempatan ini saya akan memberikan password yang nanti bisa Bu Anita yang mengganti passwordnya ya. Tidak saya tampilkan Bapak Ibu ya. Silakan dicatat dulu passwordnya Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai salah, karena kalau kita salah password, nah itu urusannya susah. Kemudian kita lakukan change password. Oh, berarti strong password, berarti passwordnya kurang kuat ya. Kita perlu menambah password yang lain lagi. Ntar saya pikirkan dulu passwordnya, saya catat dulu. Oke, nah berarti password sudah berhasil Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau sudah berhasil kita tinggal klik aja get start, kita ikutin saja dulu ya. Next, ya. Ini adalah info-info yang diberikan oleh ini ya. Ada untuk NIP-nya. Ini kita close saja, ini juga kita tutup saja ya. Jadi jangan di-update password ya, supaya tidak disimpan oleh sistem. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau kita menggunakan akun belajar.id, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini Google, ini huruf A-nya ya, Bu Anita. Ya. Nah, sekarang gimana caranya kita kalau mau keluar
ya. Jadi ini artinya akun kita sudah berhasil aktif, ya. Nah, sekarang gimana kalau kita mau login lagi? Misalkan kita keluar dari sini, ya, saya contohkan, misalkan saya keluar, sign out, ya. Nah, sekarang gimana caranya kita login? Di sini sudah ada nama kita di sini otomatis tersimpan, ya. Jadi kalau bisa kita klik langsung namanya saja, ya. Nah, ini bisa, ya. Atau misalkan Bapak Ibu berpindah komputer di tempat lain, ya, ketik saja Google di sini Bapak Ibu, ya, ketik google.com gini aja, ya. Nah, ketik google.com ini, nah ini ya. Nah, kemudian kita enter saja. Nah, ini ada login di sini Bapak Ibu, ya, di pojok sini ada kata login. Jadi persis kayak akun Gmail yang lain, ya. Nah, loginnya kita klik saja login. Nah, masukkan yang tadi, ya. Ini sudah langsung otomatis tersimpan di sini, ya. Oke. Nah, kita masukkan password yang sudah kita susun tadi, ya. Jadi pastikan passwordnya dicatat dulu, ya. Kalau sudah, kita klik kata berikutnya. Oke, ini jangan di-save, kita close saja. Nah, di sini Bapak Ibu, perbedaannya adalah tampilan Gmail konvensional dengan yang akun belajar.id, di sini selalu muncul kata login, ya, walaupun kita sudah login. Untuk mengetahui login tidaknya kita ada di atas ini ada huruf A, ya, berarti kita sedang aktif, ya. Nah, gimana cara kita masuk ke Google Drive? Ya, tinggal klik ini Bapak Ibu. Ini ada titik 9, ya. Ini ada titik 9-nya. Nah, ini silakan diklik yang titik 9 ini. Kita klik titik 9, kemudian cari Google Drive. Nah, ini ya, Google Drive. Nah, di sini sudah ada informasi seperti ini. Karena kita ingin masuk ke Google Classroom, ya, bergabung ke Google Classroom, maka Bapak Ibu bisa mengklik titik 9, nah, masuk di sini, ya, Classroom. Ini sudah ada Classroom-nya, kita klik saja Classroom. Oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, kalau muncul begini Bapak Ibu, ini kita disuruh memastikan apakah benar ini email yang akan kita gunakan. Ya, kalau ini ya kita tinggal oke saja, ya. Oke. Tinggal continue, ya. Kalau sudah betul emailnya kita klik continue saja. Nah, di sini Bapak Ibu, ini harus ekstra hati-hati karena ini adalah tampilan pertama kali. Jangan sampai salah pilih Bapak Ibu, ya. Karena di sini ada dua pilihan, ya. I'm student, ini adalah untuk siswa, dan I'm a teacher. Ini kalau kita guru. Jadi jangan sampai salah pilih Bapak Ibu. Kalau kita terlanjur mengklik I'm a student, maka ini urusannya agak ribet karena kita harus lapor ke operator Dapodik. Operator Dapodik sinkronkan lagi Dapodik ke Jakarta. Nanti dari Jakarta baru mengirim balik akun ke operator Dapodik. Nah, ini dikhawatirkan karena Dapodik ini punya jadwal-jadwal tertentu untuk sinkron. Tidak sembarangan waktu bisa sinkron kalau Dapodik. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu, ya. Sekali tolong diperhatikan. Kalau kita sebagai guru atau sebagai tenaga pendidik, ya, tenaga kependidikan atau di TU, maka tetap semuanya memilih I am a teacher, ya. Jangan pilih student. Nah, kita klik ininya dulu. Nah, barulah kita pertama seperti yang saya informasikan di grup, Bapak Ibu silakan bergabung ke kelas, ya. Ini saya cari dulu informasinya karena saya lupa kodenya, jadi harus dicari dulu. Ntar Bapak Ibu, ya. Saya cari karena Bu Anita ini ada di bagian tata usaha atau di TU, maka saya gabungnya di TU-nya, ya. Ya, ini kode untuk di TU. Jadi kita klik saja plusnya. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu, saya perbesar tampilan, ya. Ini ada join class. Ini adalah kalau kita mau bergabung ke kelas orang, ya. Create class ini kalau kita akan membuat kelas, ya. Oke, jadi itu pengertian Bapak Ibu, ya. Kita klik join dulu. Oke. Nah, ini masukkan kode, ya, seperti yang sudah saya sebar ke grup WA. Untuk yang TU RWA 35
Y5 ya. Jadi jangan sampai salah kamar ya. Harusnya ke guru tapi yang dimasukkan kode untuk di tenaga administrasi ya. Kalau sudah ini kita ini sebelumnya Bapak Ibu saya ingin mengingatkan kembali ya. Pastikan bahwa yang sekarang tampil adalah akun ini ya. Nah, karena yang dikhawatirkan di Google yang Bapak Ibu gunakan menggunakan akun dari Gmail yang konvensional ya, gmail.com. Misalkan ini yang aktif. Kalau bukan ini, Bapak Ibu silakan klik switch con ya. Kita switch connya kita ganti ya. Kalau sudah yakin betul, kita tinggal mengklik join di pojok kanan atas. Kita klik join. Kita tunggu prosesnya. Oke Bapak Ibu ya. Pastikan di sini kata-katanya administrasi ya. Jadi jangan sampai nanti Ibu sebagai guru tetapi kata-katanya di sini administrasi, berarti Ibu atau Bapak salah kamar ya. Silakan logout dan lapor ke saya supaya saya delete dari kelasnya administrasi. Oke Bapak Ibu, itu adalah cara kita bergabung ke kelas ya. Ini cara kita bergabung ke kelas. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau membuat kelas? Ya. Kita kembali ke sini ya. Jadi Bapak Ibu, menunya di sini ada di garis 3 ya. Kalau ini untuk yang titik 9 untuk menentukan menu-menu lain, ini kalau kita tetap berada dalam Google Classroom ya. Kita klik yang garis 3, pilih kelas. Nah, ini ada ini ya. Nah, cara membuat kelas ini Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu klik aja tanda plus. Kemudian create class. Nah, ini saya kasih contoh saja, misalkan ini nama kelasnya, misalkan saya buat surat tugas ya. Ini tahun 2021 ya. Kalau di sini nanti di kelas kalau kita sebagai guru maka di sini tuliskan misalkan matematik 9A. Sectionnya ini bisa diisi tahun pelajaran, bisa diisi nama Bapak Ibu ya. Subjek boleh kosong, room juga boleh dikosongkan. Nanti masih bisa diedit ya. Nah, kita create. Kalau sudah kita create, kita tunggu prosesnya. Oke, nah ini kelas kita Bapak Ibu ya. Perbedaannya sekarang Bapak Ibu adalah pada akun belajar.id, di sini Bapak Ibu, ini adalah kode kelas kita. Ya. Nah, di belajar.id Bapak Ibu langsung mengenerate meet link. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin link, meeting, langsung di sini saja. Ya. Nah, langsung klik di sini. Tanpa lewat kalender juga boleh. Ya. Kalender artinya kita jadwalkan jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi kalau kita misalkan sesuai dengan jadwal pembelajaran yang diberikan oleh Pak Kris nanti ya bisa saja setengah jam sebelumnya kita sudah aktifkan, ini juga nggak apa-apa ya. Kita tinggal generate meet link, nanti di siswa kita tidak perlu kasih kode lagi kalau dia sudah bergabung di kelas. Tapi ingat, pastikan siswa itu bergabung di kelas menggunakan akun belajar.id. Kalau dia sudah menggunakan akun belajar.id maka siswa tidak perlu dikasih link, cukup dia masuk di kelasnya, tinggal mengklik link yang ini aja, maka dia otomatis bisa bergabung ke rapat atau pembelajaran yang kita siapkan. Ya. Tetapi kalau dia tidak menggunakan akun belajar.id, maka siswa tersebut tetap kita undang menggunakan link. Cara dapatkan linknya gimana? Ini tinggal kita klik saja, generate meet link. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita buka langsung ya, generate link. Kita tunggu prosesnya. Nah inilah yang kita copy Bapak Ibu. Ini di copy, kirimkan ke WA, ya, WA group. Kalau sudah langsung kita set. Ya, nah ini kode linknya. Ya, ini kode linknya. Jadi kalau kita ini langsung tinggal klik aja begini. Kalau mau rapat, nah ini sudah langsung tinggal dimulai. Ya, nah ini kita tinggal klik join-nya saja ya. Oke, tapi untuk kasus ini pada kesempatan ini saya tidak ini tentang rapatnya, kita pending saja dulu ya. Oke Bapak Ibu, itu adalah informasi yang bisa saya sampaikan.
bagaimana caranya kita mengaktifkan akun gurubelajar.id, bagaimana cara kita bergabung ke kelas, dan bagaimana caranya kita membuat kelas baru. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Silakan dicoba. Jika ada kendala, bisa dijapri ke saya atau ke Pak Dede ya, karena instruktur untuk belajar.id untuk tingkat Kota Samarinda itu adalah Pak Dede dari SMP 1 dan Pak Yahya dari SMK 1. Jadi hanya 2 orang itu ya. Instruktur yang sudah diakui oleh Google yang bekerja sama dengan Revo. Ya, jadi mereka sudah dilatih dari timnya Revo untuk akun belajar.id. Nah, kalau saya ini hanya kebetulan saja bagi-bagi pengetahuan kepada Bapak Ibu ya. Apa yang sudah saya coba dan saya anggap itu berhasil, saya coba share ke Bapak Ibu. Jadi jika ada kekurangan atau ada yang tidak pas, sekali lagi saya mohon untuk dimaafkan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu merasa masih ada yang kurang, bisa dijapri ke saya supaya saya juga bisa memperbaiki apa yang seharusnya diperbaiki. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.